Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang saya akan membacakan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ayat lain, wa khalaqallahu al-arda firasan was samaa'a binaan wa anzalna minas samaa'i ma'an wa akhrajna minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ini menerangkan bahwasanya Allah memberi rezeki kepada makhluknya. Allah bersifat Allahu Ar-Razzaq. Allah memberi rezeki kepada makhluknya, sealam semesta itu ditanggung oleh Allah. Buktinya ini surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan melata pun, semua yang ada di bumi, yang ada di langit, alam semesta ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah, kecuali kepada Allah. Rizquha, Allah memberi rizki kepada makhluknya itu. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Dan Allah mengetahui semua tempat-tempat yang nyata. Wa mustaqarraha mustawda'aha, tempat penyimpanan di mana, tempat semuanya Allah mengetahui. Fi kitabim mubin. Ini keterangannya fi kitabim mubin. Ini di kitab yang nyata. Ini ada yang menerangkan kitab yang mubin ini Lauh Mahfuz. Itu kita harus percaya, harus merasa bahwasanya kita ini dihidupkan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Kita dicipta oleh Allah bersama dengan rezekinya. Ini keterangannya lagi. Khalaqal arda firasan was samaa'a binaan. Allah menciptakan bumi firasan, ini sebagai lantai, lemek, sebagai tempat usaha. Ini keterangannya di Tafsir Ibnu Katsir itu, firos ini lemek tapi tempat berusaha, beraktivitas. Jadi kita harus berusaha untuk mencari rezeki. Karena kita dicipta oleh Allah, dohir batin ini dengan kudrat dan iradatnya Allah. Firos. Wassama abinaan. Dan Allah menciptakan langit binaan sebagai cagak, sebagai kekuatan, sebagai bernaung diri. Ini bersama binaan.
Terus wa anzalna minas sama'i ma'an. Dan Allah menurunkan minas sama'i dari langit ma'an, menurunkan air. Wa akhrajna minas samarati. Dan Allah mengeluarkan dari bumi itu dengan air tersebut minas samarati, jadi buah-buahan. Jadi Allah menciptakan bumi firosan sebagai tempat usaha beraktivitas. Wassama abinaan, langit diciptakan oleh Allah untuk kekuatan bernaung diri. Dan Allah menurunkan wa anzalna minas sama, dan Allah menurunkan dari langit ma'an, itu air. Wa akhrajna minas samarati rizqan lakum. Dan Allah mengeluarkan dari bumi itu minas samarati sebagai apa? Mengeluarkan buah-buahan, wit-witan, cukul-cukulan. Namanya untuk dimakan. Rizqan lakum, itu untuk rezekinya kamu semua. Jadi kita ini harus percaya betul, mutlak, fardhu ain, bahwa kita ini disediakan oleh Allah rezeki, disediakan air, disediakan makanan-makanan bermacam-macam, buah-buahan di dunia ini. Makanya kita jangan merusak alam semesta ini. Sekarang mari kita berdoa, meminta kepada Allah, karena kita diberi hidup oleh Allah 24 jam ini supaya ubudiyah, supaya mendekat, takarrub kepada Allah. Karena dengan mendekat kepada Allah, rezeki itu insya Allah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Karena rezeki ini bukan makhluk. Rizki ini harus dicari. Rizki ini merupakan sifatullah. Allahu ar-Razzaq. Sifat Allah ar-Razzaq. Allah yang memberi rizki. Ya Allah, ya Ghaniyu, ya Fattahu, ya Razzaq. Itu. Qayyumu yarzuqu may yasha'ul quwwah. Itu banyak amalan-amalan yang harus kita baca. Itu. Allah Al-Ghani. Allah Maha kaya, kaya dari segala-galanya. Ar-Razzaq, Allah memberi rizki. Itu kalau kita ingin, makanya kita sehari-hari mencari nafkah, mencari rizki, ingin banyak, ingin barokah, ini harus mendekat kepada Allah. Karena apa? Rizki itu merupakan sifatullah. Kalau kita mendekat kepada Allah, insya Allah Allah memberi. Di sini rizki, kalau di dalam Al-Quran itu dibagi. Ini saya berdasarkan Al-Quran. Rizki yang dibagi, ini di Al-Quran ada rizki yang telah dijamin oleh Allah. Di surat Al-Hud ayat 6, itu keterangannya. Rizki, dua rizki karena usaha. Ini ada rizki ini karena usaha. Itu keterangannya di surat An-Najm ayat 39. Itu ada rizki lagi karena bersyukur. Karena banyak bersyukur, orang itu diberi rizki oleh Allah. Itu ayatnya di surat Ibrahim ayat 7. Terus ada rezeki lagi tidak terduga. Kedatangannya itu tidak terduga. Itu keterangannya di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Ada juga rezeki karena membaca banyak istighfar, minta maaf kepada Allah. Itu kebanyakan biasanya ini
orang-orang tertentu. Ini di keterangannya di surat Nuh ayat 10 dan 9. Ayat 10 dan 11. Terus ada rizki lagi karena menikah. Karena seseorang itu menikah. Laki-laki perempuan menikah dengan ijab qabul. Qabil tu nikahaha. Angkah tuka wa zawajtuka. Qabil tu nikahaha. Itu Allah memberi rizki. Makanya kita itu ya banyak sekarang orang menikah lagi. Ini ikut ini. Keterangannya di surat An-Nur ayat 32. Terus ada lagi rizki karena mempunyai anak. Karena dengan anak itu kita ditambah rizkinya. Allah memberi banyak rizki kepada kita karena mempunyai anak. Keterangannya itu di surat Al-Isra ayat 31. Ada lagi surat rizki yang karena sedekah. Banyak kita bersedekah, infak pada masjid, kepada musola, kepada anak yatim piatu, semua sedekah ini insya Allah ditambah oleh Allah. Ini biasanya dikerjakan oleh orang-orang umum. Ini keterangannya di surat Al-Baqarah ayat 245. Tuh. Makanya kita itu jangan bimbang, jangan takut. Innal awliya ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tuh. Kita sebagai kekasih Allah, karena manusia ini alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, ini dijadikan kekasih Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada keraguan dan tidak ada ketakutan di dalam mengarungi kehidupan ini. Jadi mohon maaf jika kita seret atau rezekinya itu sedikit atau kurang. Ini monggo berpikir, monggo membaca diri ini. Kenapa rezeki saya ini sedikit? Kenapa rezeki saya ini kok seret? Ini jangan menyalahkan Allah, jangan suudzon kepada Allah. Kita yang salah. Kenapa kita tidak mendekat kepada Allah dengan cara istighfar, dengan cara bersedekah, dengan cara berusaha, dengan cara mempunyai anak yang banyak. Dengan ittaqullah. Ini yang diterangkan di dalam Al-Quran. Rizki yang dijamin oleh Allah, kita itu dijamin oleh Allah, dikasih rizki. Karena kewajiban Allah untuk memberi rizki kepada kita. Sebagai umat manusia, kita mempunyai akal, kita mempunyai ilmu, mempunyai tangan semua, dohir batin ini kita gunakan untuk berusaha mencari rizki, untuk jalan menuju kepada Allah. Ini rizki yang dijamin ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Jadi kita ini sudah jangan terlalu banyak memikir apapun. Kita harus usaha. Kita harus mendekat kepada Allah supaya kita diberi kelancaran rezeki oleh Allah. Tuh. Keterangannya di sini banyak. Di dalam Al-Quran ini rezeki karena usaha. Ini rezeki karena usaha ini yang di surat An-Najm ini, wa anna laisa li insan illa ma sa'a. Itu. Wa anna laisa li insanin, dan sesungguhnya tidak ada manusia illa ma sa'a, kecuali berusaha. Itu karena manusia ini diciptakan oleh Allah sempurna. Bahkan tangan, mata, semua alat-alat ini
supaya apa? Berpikir untuk berusaha kita untuk untuk hidup. Kita perlu makanan, kita perlu makan minum, kita perlu beraktivitas. Nah, itu karena wa anna laisa li insan illa ma sa'a. Itu rizki karena bersyukur. Ini rizki karena bersyukur ini di surat Ibrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuh di situ. Tuh di keterangannya. Banyak sebenarnya, ini kita harus belajar. Nanti insya Allah keterangannya saya terangkan nanti. Banyak ini harus diterangkan karena sekarang banyak teman-teman kita di luar sana, banyak manusia, orang-orang tidak mengerti tentang rezeki. Kenapa saya ini bekerja ke luar negeri, bekerja berat, kok rezeki saya sedikit, kok rezeki saya seret. Sedangkan dia orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu rezekinya banyak. Ini sudah dijamin di Al-Quran. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib. Di situ keterangannya. Jadi kita kalau ingin rezeki banyak, kalau ingin rezeki barokah, rezeki melimpah, ittaqullah, takwa kepada Allah. Itu berusaha kita takwa kepada Allah. Di sini yang tidak mengerti teman-teman ini. Definisi takwa ini apa? Cukup dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi dengan larangannya? Tidak cukup di situ. Karena orang yang takwa ini menurut keterangan di Al-Quran di surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di situ alif lam mim utawi alif lam mim Allahu a'lamu bimuradihi. Itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan, tidak ada kemangmangan. Ini kitab harus dipercaya, Al-Qur'an. Hudan itu jadi petunjuk lil muttaqina kepada orang takwa. Lah ini orang takwa ini yang bagaimana? Di situ diterangkan di dalam Al-Qur'an. Makanya kita ngaji Al-Quran, ngaji tafsir, tolong monggo buka tafsir Nawawi, tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir, itu lengkap di situ. Jadi takwa itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu di situ orang yang takwa. Takwa itu tidak sebatas mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wal takum minkum ummatan yad'una bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tidak di situ orang takwa. Jadi orang takwa ini alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang banyak yang percaya kepada gaib. Lah ini gaib. Ini gaib. Banyak gaib itu percaya. Terutama kita harus mengerti dengan diri sendiri. Gaibnya kita, sirnya kita, batiniyah, dohir batin ini. Makanya kita tahu diri. Ma'rifatun nafs itu penting. Jadi kita itu harus ma'rifatun nas baru ma'rifatullah. Nih, mengerti dengan diri kita. Siapa diri saya ini? Dari mana saya ini? Terus sedang apa saya ini? Dan mau kemana saya ini nanti? Itu harus kita pahami. Makanya kita ini sedikit-sedikit pusing, sedikit-sedikit kepala sakit karena memikirkan rezekinya sedikit. Jadi orang miskin. Itu kita kalau bisa tidak boleh jadi orang miskin itu. Memang takdir itu dari Allah.
kudrat dan iradatnya, tapi Allah yang maha kaya, Allah yang mempunyai sifat al-ghani, Allah yang mempunyai sifat ar-razzaq. Itu sifat itu diturunkan kepada kita, diturunkan kepada manusia. Itu keterangannya di kitab, ada kitab namanya Nahwu Tauhid. Nahwu itu dibuat tauhid. Jadi tidak belajar nahwu, tapi nahwu itu dibuat tauhid. Itu ada keterangannya di situ. Jadi sifatullah yang 99, yang satu dirahasiakan itu sebenarnya dikasihkan kepada manusia. Qudrat, iradat itu dikasihkan kepada manusia. Al-Ghani itu dikasihkan manusia. Tapi semua itu milik Allah. Makanya kita harus paham wahdatul wujud. Itu harus paham kita. Manunggaling Gusti harus paham. Jadi monggo ayo kita bersama-sama belajar. Ngaji, buka Al-Quran, buka hadis. Insya Allah kita tenang. Kita mempunyai ilmu, kita nyaman. Insya Allah itu yang saya terangkan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Innal huda hudallah ana qari'un wa antum sami'un. Innal huda hudallah. Saya hanya membaca dan Anda sekalian mendengarkan. Innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu dari Allah. Monggo kita serapi ini ilmu ya, karena ini berdasarkan Al-Quran. Kita harus percaya, seorang muslim ini harus percaya kepada keterangan-keterangan tadi. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.